Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami tentang tugas sosiologi pendidikan. Baik, di sini saya Albert Suameo berperan sebagai moderator. Selanjutnya diserahkan kepada pemateri Kak Khadijah untuk menyampaikan materi. Langsung saja, A. Sosiologi pendidikan. Definisi sosiologi pendidikan secara umum, ilmu yang mempelajari seluruh aspek pendidikan, baik itu struktur, dinamika, masalah-masalah pendidikan, ataupun aspek-aspek lainnya secara mendalam melalui analisis atau pendekatan sosiologis. Definisi sosiologi pendidikan menurut F. G. Robin, sosiologi khusus yang tugasnya menyelidiki struktur dan dinamika proses pendidikan. Struktur mengandung pengertian teori dan filsafat pendidikan, sistem kebudayaan, struktur kepribadian dan hubungan kesemuanya dengan tata sosial masyarakat. Sedangkan dinamika yakni proses sosial dan kultural, proses perkembangan kepribadian dan hubungan kesemuanya dengan proses pendidikan. Definisi sosiologi pendidikan menurut H. P. Fairchild, sosiologi yang diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan yang fundamental. Definisi sosiologi pendidikan menurut Profesor Dr. S. Nasution, MA, ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara-cara mengendalikan proses pendidikan untuk mengembangkan kepribadian individu agar lebih baik. Definisi sosiologi pendidikan menurut Dr. Ari H. Gunawan, ilmu pengetahuan yang berusaha memecahkan masalah-masalah pendidikan dengan analisis atau pendekatan sosiologis. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berkelompok dan saling membutuhkan satu sama lain. Kajian sosiologi pendidikan menekankan implikasi dan akibat sosial dari pendidikan dan memandang masalah-masalah pendidikan dari sudut totalitas lingkup sosial kebudayaan, politik dan ekonomisnya bagi masyarakat. Apabila psikologi pendidikan memandang gejala pendidikan dari konteks perilaku dan perkembangan pribadi, maka sosiologi pendidikan memandang gejala pendidikan sebagai bagian dari struktur sosial masyarakat. Dilihat dari objek penyelidikannya, sosiologi pendidikan adalah bagian dari ilmu sosial terutama sosiologi dan ilmu pendidikan yang secara umum juga merupakan bagian dari kelompok ilmu sosial. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan telah memiliki lapangan penyelidikan, sudut pandang, metode dan susunan pengetahuan yang jelas. Objek penelitiannya adalah tingkah laku manusia dan kelompok. Sudut pandangnya memandang hakikat masyarakat, kebudayaan dan individu secara ilmiah. Sedangkan susunan pengetahuannya terdiri dari atas konsep-konsep dan prinsip-prinsip mengenai kehidupan kelompok sosial, kebudayaan, dan perkembangan pribadi. B. Sejarah sosiologi pendidikan. Sejak manusia dilahirkan di dunia ini, secara sadar maupun tidak, sesungguhnya ia telah belajar dan berkenalan dengan hubungan-hubungan sosial, yaitu hubungan antara manusia dalam masyarakat. Hubungan sosial dimulai dari hubungan antara anak dengan orang tua, kemudian meluas hingga ke tetangga. Dalam hubungan sosial tersebut, terjadilah proses pengenalan dan proses pengenalan tersebut mencakup berbagai budaya, nilai, norma, dan tanggung jawab manusia, sehingga dapat tercipta corak kehidupan masyarakat yang berbeda-beda dengan masalah yang berbeda pula. Sosiologi ini dicetuskan oleh Auguste Comte. Maka dari itu dia dikenal sebagai bapak sosiologi. Ia lahir di Montpellier tahun 1798. Ia merupakan seorang penulis kebanyakan konsep, prinsip dan metode yang sekarang dipakai dalam sosiologi berasal dari Comte. Comte membagikan sosiologi atas statistika sosial dan dinamika sosial, dan sosiologi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, bersifat empiris. Kedua, bersifat teoritis. Ketiga, bersifat kumulatif. Keempat, bersifat nenotis. Menurut pendapat Dr. Ari H. Gunawan, bahwa sejarah sosiologi pendidikan terdiri dari 4 fase, yaitu fase pertama, di mana sosiologi sebagai bagian dari pandangan tentang kehidupan bersama filsafat umum. Fase kedua, timbul keinginan-keinginan untuk membangun susunan ilmu berdasarkan pengalaman-pengalaman dan peristiwa-peristiwa nyata atau empiris. Ketiga, sosiologi pada fase ketiga ini merupakan fase dari awal sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Keempat, atau fase yang terakhir ini, ciri utamanya adalah keinginan untuk bersama-sama memberikan batas yang tegas tentang objek sosiologi, sekaligus memberikan pengertian-pengertian dan metode-metode sosiologi yang khusus. C. Tujuan dan kegunaan sosiologi.
Francis Brown mengemukakan bahwa sosiologi pendidikan memperhatikan pengaruh keseluruhan lingkungan budaya sebagai tempat dan cara individu memperoleh dan mengorganisasi pengalamannya. Sedangkan S. Nasution mengatakan bahwa sosiologi pendidikan adalah ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara-cara mengendalikan proses pendidikan untuk memperoleh perkembangan kepribadian individu yang lebih baik. Dari kedua pengertian dan beberapa pengertian yang telah dikemukakan dapat disebutkan beberapa konsep tentang tujuan sosiologi pendidikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sosiologi pendidikan bertujuan menganalisis proses sosialisasi anak, baik dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dalam hal ini harus diperhatikan pengaruh lingkungan dan kebudayaan masyarakat terhadap perkembangan pribadi anak. Yang kedua, sosiologi pendidikan bertujuan menganalisis perkembangan dan kemajuan sosial. Banyak orang atau pakar yang beranggapan bahwa pendidikan memberikan kemungkinan yang besar bagi kemajuan masyarakat, karena dengan memiliki ijazah yang semakin tinggi akan lebih mampu menduduki jabatan yang lebih tinggi pula, serta penghasilan yang lebih banyak pula, guna menambah kesejahteraan sosial. Yang ketiga, sosiologi pendidikan bertujuan menganalisis status pendidikan dalam masyarakat. Berdirinya suatu lembaga pendidikan dalam masyarakat sering disesuaikan dengan tingkatan daerah di mana lembaga pendidikan itu berada. Keempat, sosiologi pendidikan bertujuan menganalisis partisipasi orang-orang terdidik berpendidikan dalam kegiatan sosial. Peranan atau aktivitas warga yang berpendidikan intelektual sering menjadi ukuran tentang maju dan berkembang kehidupan masyarakat. Yang kelima, sosiologi pendidikan bertujuan membantu menentukan tujuan pendidikan. Sejumlah pakar berpendapat bahwa tujuan pendidikan nasional harus bertolak dan dapat dipulangkan kepada filsafat hidup bangsa tersebut. Menurut Nasution, ada beberapa konsep tentang tujuan sosiologi pendidikan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, analisis proses sosiologi. Kedua, analisis kedudukan pendidikan dalam masyarakat. Ketiga, alat kemajuan dan perkembangan sosial. Keempat, dasar untuk menentukan tujuan pendidikan. Kelima, sosiologi terapan. Dan keenam, latihan bagi petugas pendidikan. Konsep tentang tujuan sosiologi pendidikan di atas menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat dalam pendidikan merupakan sebuah proses sehingga pendidikan dapat dijadikan instrumen oleh individu untuk dapat berinteraksi secara tepat di komunitas dan masyarakatnya. Tujuan sosiologi pendidikan pada dasarnya untuk mempercepat dan meningkatkan pencapaian tujuan pendidikan secara keseluruhan. Karena itu, sosiologi pendidikan tidak akan keluar dari upaya-upaya agar pencapaian tujuan dan fungsi pendidikan tercapai menurut pendidikan itu sendiri. Secara universal, tujuan dan fungsi pendidikan itu adalah memanusiakan manusia oleh manusia yang telah memanusia. Itulah sebabnya sistem pendidikan nasional menurut UUSPN nomor 2 tahun 1989 pasal 3 adalah untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Menurut fungsi tersebut, jelas sekali bahwa pendidikan diselenggarakan adalah: pertama, untuk mengembangkan kemampuan manusia Indonesia. Kedua, meningkatkan mutu kehidupan manusia Indonesia. Ketiga, meningkatkan martabat manusia Indonesia. Keempat, mewujudkan tujuan nasional melalui manusia-manusia Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan diselenggarakan untuk manusia Indonesia, sehingga manusia Indonesia tersebut memiliki kemampuan mengembangkan diri, meningkatkan mutu kehidupan, meninggikan martabat dalam rangka mencapai tujuan nasional. Kegunaan atau faedah sosiologi untuk kehidupan sehari-hari, yaitu: pertama, untuk pekerjaan sosial. Kedua, untuk pembangunan pada umumnya. D. Perkembangan sosiologi dari abad ke abad. 1. Perkembangan pada abad pencerahan. Banyak ilmuwan besar pada zaman dahulu, seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles beranggapan bahwa manusia terbentuk begitu saja, tanpa ada yang bisa mencegah masyarakat mengalami perkembangan dan kemunduran. Pendapat itu kemudian ditegaskan lagi oleh para pemikir di abad pertengahan seperti Agustinus, Ibnu Sina, dan Thomas Aquinas.
Mereka berpendapat bahwa sebagai makhluk hidup yang fana, manusia tidak bisa mengetahui apalagi menentukan apa yang akan terjadi dengan masyarakatnya. Pendidikan dan pertanggungjawaban ilmiah tentang perubahan masyarakat belum terpikirkan pada masa ini. 2. Pengaruh perubahan yang terjadi di abad pencerahan. Perubahan-perubahan besar di abad pencerahan terus berkembang secara revolusioner sepanjang abad ke-18 Masehi. Dengan cepat struktur masyarakat lama berganti dengan struktur yang lebih baru. 3. Gejolak abad revolusi. Perubahan yang terjadi akibat revolusi benar-benar menjengangkan. Struktur masyarakat yang sudah berlaku ratusan tahun rusak. Bangsawan dan kaum rohaniwan yang semula bergemilang harta dan kekuasaan disetarakan haknya dengan rakyat jelata. 4. Revolusi Prancis berhasil mengubah struktur masyarakat feodal masyarakat yang bebas. 5. Kelahiran sosiologi modern. Sosiologi modern tumbuh pesat di benua Amerika, tepatnya di Amerika Serikat dan Kanada. Perubahan masyarakat itu mengunggah para ilmuwan sosial untuk berpikir keras, untuk sampai pada kesadaran bahwa pendekatan sosiologi lama Eropa tidak relevan lagi. Mereka berupaya menemukan pendekatan baru yang sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Maka lahirlah sosiologi modern. Pendekatan sosiologi modern cenderung mikro, lebih sering disebut pendekatan empiris. Pertama, sosiologi ialah pengetahuan yang mempelajari hubungan sosial antara sesama manusia, individu dan individu, antara individu dengan kelompok, serta sifat perubahan-perubahan dalam lembaga-lembaga dan ide-ide sosial. Kedua, latar belakang timbulnya sosiologi pendidikan ialah disebabkan karena masyarakat mengalami perubahan sosial yang cepat. Perubahan sosial itu menimbulkan kultural lag. 3. Tujuan sosiologi pendidikan pada dasarnya untuk mempercepat dan meningkatkan pencapaian tujuan pendidikan secara keseluruhan. Baik, sekian paparan materi dari kelompok kami dari kelompok 2. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.